Ya, begini teman-teman hasilnya FOMC semalam ya. Eh, Harga tidak respect zona sell yang sudah saya tandain semalam. Saya pun tidak ambil posisi apa-apa di sini. Sell enggak, buy juga enggak gitu kan. Ternyata konfirmasinya itu tidak muncul teman-teman. Di sini saya akan menggunakan template M15 ya untuk konfirmasi gitu. Misalkan zona selnya H1, terus konfirmasi selnya itu di M15. Nah, di sini di zona pertama di 4027 sampai 4036 di sini harga clean breakout ya. Tidak ada apa-apa di sini. Di sini di zona kedua di 4042 sampai 4047 itu hanya reject dikit, terus harga membentuk base lalu lanjut naik ngebreak teman-teman. Jadi setup semalam gagal, saya pun tidak entry itu. Nah, terus kesimpulannya gimana Mas Jun gitu kan? Ya udah, kita terima gitu kan. Kalau analisa saya salah, itu saya pun tidak mengambil posisi apa-apa. Cuman kita lihat di sini teman-teman, kita bedah nih kenapa bisa gagal gitu kan. Ternyata kalau kita look ke sebelah kiri gitu kan. Kalau kita bedah emang mungkin sekilas ini hanya area-area sideways biasa teman-teman. Tapi kalau kita teliti lagi itu saya semalam juga kurang jauh lihat marketnya. Di sini harga sudah di broken sini. Itu kan sudah ngebreak ke bawah. Sudah ngebreak ke bawah. Terus dia break lagi ke atas. Nah, di sini awal-awal kenaikan ya teman-teman gitu. Nah, terus harga pun kembali turun untuk mengambil zona demand di sini. Nah, zona demand ini membentuk price action, gitu kan? Di sini harga nge-break ke bawah, terus di break lagi ke atas. Sini. Nah, seperti itu. Nah, ternyata harga kurang lebih dia mengambil area demand di area-area sini nih. Kurang lebih seperti itu. Dia mengambil area-area demand di area situ. Nah, berarti untuk skala eksternal, berarti target goal itu dia akan naik sampai sini teman-teman. Sampai 4202 seperti itu. Nah, untuk skala internal di sini kita bisa menunggu teman-teman. Nah, semalam kan zona saya di broken ya. Saya kan ngelihat di sini ada breakout. Terus di sini area tertingginya juga sudah di broken juga. Di sini area resisten atau swing high tertingginya yang ada supply-nya itu sudah di broken. Nah, di sini kita muncul ada SR flip di sini. Nah, tapi kita jangan entry buy di area SR flip, itu hanya semacam jebakan saja gitu. Kita tunggunya di area sini teman-teman. Nah, seperti itu. Di area demand yang ada di area ekstrimnya. Karena ini kan struktur pembalikan ya. Itu bukan struktur penerusan. Jadi kita tidak boleh entry di area base. Lebih baik kita di area demand, di area bahu kiri gitu, atau di area Quasimodo, area QM buy gitu. Kalau untuk target awal-awal untuk skala harian ya di sinilah gitu. Paling jauhnya di sini. Gitu. Dengan catatan perlu menunggu konfirmasi seperti itu teman-teman. Jadi kalau setup selnya gagal ya udah berarti kan area ekstrim seperti ini kan batasan akhir kita untuk mencari posisi dalam tren tertentu. Ini kan contohnya trennya tren turun ya teman-teman. Berarti posisi sell kan. Tapi zona sell terakhir di sini kan ditabrak gitu kan. Dibatal gitu kan, artinya gagal gitu. Ya udah kita terima gitu kan. Kita balik posisinya sekarang kita cari posisi buy gitu kan. Di sini sudah diambil ke bawah di broken terus di broken lagi ke atas. Nah, berarti untuk area buy-nya di mana Mas Jun gitu kan. Yang paling
Kentara menurut saya yang paling kelihatan gitu. Ya udah di sini gitu di 4009 sampai berapa ini? Sampai 3996 dengan catatan menunggu konfirmasi di time frame kecil. Nah, untuk area buy di sini saya ulangi di 4009 sampai 3996 dengan konfirmasi di time frame bawahnya misalkan M15, M5 gitu kan. Ya, M5 lah paling kecil untuk konfirmasi gitu. Dengan catatan targetnya sampai sini gitu untuk skala minor ini yang paling dekat teman-teman. Di 4116 seperti itu. Nah, ini adalah analisa selepas FOMC rilis tadi malam ya teman-teman, jam 1-an gitu, jam 1 sampai jam setengah 2 seperti itu. Ternyata gold tidak respect zona yang saya tandai, dia malah merubah tren teman-teman. Setelah kita zoom ke sebelah kiri, ternyata ada struktur-struktur pembalikan dan ini adalah price action pada struktur yang lebih besar. Nah, untuk mencari skala harian kita bisa entry di daerah sini ya teman-teman. Gitu. Nah, segitu aja teman-teman analisa setelah FOMC rilis untuk hari ini tanggal 30 Juli 2026 ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum punya broker ya teman-teman, silakan teman-teman cek link di kolom deskripsi. Itu adalah broker yang sudah bertahun-tahun saya gunakan, dipercaya oleh trader Indonesia dan trader mancanegara gitu kan. Depo cepat, WD cepat, semuanya oke, lancar. Pilihan akun, jenis akun banyak dan bersahabat ya teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman analisa untuk kali ini. Saya disclaimer dulu ya teman-teman, ini adalah hanya sebatas sudut pandang saya terhadap market XAU-USD ya teman-teman setiap harinya gitu kan. Jadi setiap ada setup, saya jurnal seperti ini gitu kan untuk materi pembelajaran saya ke depannya gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman cocok dengan analisis saya ya syukur tuh, kalau nggak cocok ya nggak masalah teman-teman. Apapun keputusan yang teman-teman ambil dalam trading gitu kan, usahakan putuskan sebijak mungkin gitu kan, diukur dulu resikonya gitu kan, ambil atau nggak ambil posisi berdasarkan analisa saya atau analisa teman-teman masing-masing itu sudah menjadi resiko dan tanggung jawab kita pribadi gitu, seperti itu. Oke teman-teman, saya Mas Yun Efek, saya ucapkan terima kasih sudah menonton.